Hai guys, di depan kamu ada Melisa. Kamu pekerja kantoran atau pelajar atau content creator yang lagi cari laptop dengan harga ekonomis tapi dengan performa yang powerful? Aku rasa video ini bakal cocok nih buat kamu. Kali ini aku mau share pengalaman aku selama 2 minggu terakhir ini ditemenin sama laptop ekonomis dari Acer yang terbaru. Sebagai content creator, daily activities aku tuh gak bisa lepas ya dari yang namanya laptop dan mesti multitasking. Ya buat ngedit foto lah, ngedit video, sampai cari berbagai inspirasi konten dari internet. Tapi nggak lupa juga sih buat entertain myself dengan streaming film sampai main game juga. Well, awalnya aku tuh cukup skeptical nih. Laptop 7-8 jutaan dari Acer ini kira-kira bisa nggak ya memuaskan aku? Kalau dibandingin sama laptop-laptop Acer sebelumnya yang udah pernah aku review juga. Tapi ada satu hal yang benar-benar ngubah kecemasan aku dari Acer Aspire 5 dengan tipe A51545 ini. Yaitu pas aku tahu kalau laptop ini tuh ternyata udah ditenagain sama prosesor AMD Ryzen yang 5000 series. Lebih tepatnya yang punya aku ini yang tipe 5500U, karena ada juga yang 5300U. Jelas dari segi speknya bikin aku jadi pede, karena tau lah ya, kalau prosesor sejenis ini tuh punya peningkatan performa 20% jika dibandingin sama AMD Ryzen 4000 series. Harga yang di-offer menurut aku relatif terjangkau, dan emang nawarin spek yang powerful di kelasnya buat nemenin berbagai aktivitas aku sehari-hari. Dengan mengandalkan dukungan prosesor AMD Ryzen 5000 series, tapi nggak cuma mengandalkan kinerja prosesor yang tinggi, tapi Aspire 5 A51545 ini juga gercep banget buat bantuin kerjaan aku yang berbasis grafis berkat dukungan GPU yang terintegrasi yang cukup kompeten dari AMD Radeon Graphics. No data, no valid, ya nggak? Makanya di sini aku sengaja banget nih ngetes laptop ini pakai berbagai benchmark biar kita juga bisa sama-sama lihat buktinya. So, aku tes laptop ini pakai CPU Z 3D Mark, PC Mark 10, sampai Cinebench R15. Yuk kita lihat nih hasil tesnya satu-satu. Oke, performanya sendiri udah bisa bikin aku kagum. Checklist. Kira-kira gimana nih sama faktor-faktor lainnya? Dari sisi desain, laptop ini tergolong simple minimalis, berwarna hitam matte yang gak gampang kotor, dan cocok buat segala gender menurut aku. Bisa ngejadiin laptop ini tuh cocok juga lah ya buat dipakai sama siapa aja. Ukurannya sih tergolong cukup besar ya, tapi beratnya nggak sampai 2 kilo alias cuma 1,7 kg aja. Jadi pas buat aku bawa kemana-mana juga, rasanya ya masih aman lah ya. Tapi ya perlu diperhatiin aja ukuran tas yang kamu pakai. Kerennya, laptop ini juga bisa dibuka hingga 180 derajat. Oh ya, di sisi bagian luarnya ada garis yang sebenarnya ini tuh antena yang memungkinkan untuk menerima cakupan sinyal 360 derajat. So, ini adalah another plus point di mana dia tuh ibaratnya punya akses jalan tol buat dapetin sinyal. Yang aku suka di sini tuh yaitu konektivitasnya tergolong lengkap ya. Ada HDMI port, terus ada 2 port untuk USB 3.2 yang generasi 1, ada 1 port untuk USB Type-C, 1 port untuk USB 2.0, dan ada 1 port untuk RJ45A. Terus ada Kensington lock slot, tapi cuma kurang memory card slot aja. Dengan dukungan layar berukuran standar laptop kekinian yaitu 15,6 inci dengan jenis TFT LCD yang resolusinya HD 1366 x 768 pixel, sebenarnya sih kalau dilihat langsung masih nyaman-nyaman aja dan gak bikin mata cepet capek pas lagi nonton berbagai video. Tapi aku juga berharap pingin ngetes yang layarnya tuh Full HD. Karena Acer juga nyediain Acer Aspire 5 Ryzen 5000 series ini dengan yang tipe varian layarnya Full HD juga. Ya kan, biar gimana pun pastinya tetap lebih nyaman ya buat ngedit video dengan warna yang lebih akurat. Gak cuman itu, laptop powerful andalannya Acer ini juga punya desain slim bezel atau narrow bezel yang kekinian di sisi kiri kanannya. Lumayan bisa mangkas dimensinya secara overall. Ukuran layar 15,6 incinya ini juga tergolong ideal lah ya buat sebuah laptop multimedia kelas middle ini, karena emang masih cukup oke untuk dipakai sehari-hari dalam waktu lama. Kalau dari sisi keyboardnya, laptop ini asiknya dilengkapin sama numpad nih guys, jadinya lebih komplit. Power buttonnya jadi satu sama keyboardnya.
Buat sebagian orang, ada yang lebih prefer power button yang terletak di lokasi yang independen, biar nggak salah pencet aja gitu. Tapi buat aku nggak gitu masalah sih. Kalaupun kepencet pun juga nggak bakal langsung mati, karena bakal muncul mode standby atau mode shutdown yang bisa dipilih seperti ini. Untuk trackpadnya sih condong ke kiri ya, terletak di bawah space button, dan udah bisa support 4 jari. Keyboardnya sih oke-oke aja. Oh ya, balik lagi nih ke kinerja yang ditawarin sama laptop ini yang bisa dibilang memuaskan di kelasnya menurut aku. Karena telah ditenagai sama prosesor AMD Ryzen 5 yang 5500 dengan 6 core 12 thread, artinya otaknya tuh ada 6. Yang arsitekturnya tuh Zen 2. Dan makin diperkuat sama memori RAM sebesar 8GB yang tipenya DDR4. Yang asiknya, ini tuh bisa di-upgrade hingga maksimal 24GB DDR4. Yang pastinya bisa bikin multitasking lebih lancar jaya. Storage-nya pun tergolong besar ya, di 512GB SSD. Dan upgradable juga ke 2TB HDD. Asik juga nih, semuanya pokoknya bisa di-upgrade biar kita bisa ngerasain performa yang lebih tinggi dan penyimpanan yang lebih lega. Cocok nih buat aku yang bisa nyimpan ratusan video dan file karena pekerjaan aku. Oh ya, biar performa laptop ini tetap stabil, dia dilengkapi sama cooling fan yang bisa diatur dalam 3 mode, yaitu silent, normal, dan performance. Ngomongin soal webcamnya nih, yang HD dengan resolusi 1280x720 yang masih cukup acceptable sih buat dipakai Zoom meeting. Kalau soal audionya, nih coba aja ya kamu dengerin. Nah, sekarang ngomongin ketahanan baterainya, menurut aku tergolong awet. Bisa bertahan hingga 9 jam penggunaan normal dalam aktivitas aku sebagai content creator. Oke, sekarang aku mau summarize semuanya nih. Dari laptop ini sejauh ini aku rasa jadi kelebihannya yaitu ya performanya yang powerful ya, dengan menggunakan AMD Ryzen 5 5500U-nya. Terus harga yang kompetitif di kelasnya dan udah dilengkapin sama sistem operasi dari Microsoft Windows 10 Home. Dan dilengkapin juga sama Microsoft Office Home and Student 2019 yang lisensinya udah original. Jadi kita tuh nggak perlu repot buat beli lisensi lagi dan melakukan instalasi sistem operasi lagi lah. Nah, kekurangannya nih yaitu resolusi layarnya yang masih HD untuk unit yang aku review. Tapi tersedia juga sih di pasaran yang Full HD. Untuk harganya, terakhir kali aku cek tuh sekitar 7.799.000 untuk yang varian AMD Ryzen 3 yang 5300U. Sedangkan untuk unit yang aku review ini, harganya itu 8.999.000 ya, dengan tipe yang variannya AMD Ryzen 5 5500U. Overall, Acer Aspire 5 Ryzen 5000 ini menurut aku sih cocok ya buat kita-kita yang butuh laptop dengan performa powerful untuk kebutuhan sehari-hari dengan harga yang masih bersaing. So ya, aku rasa cukup sampai sini dulu untuk review aku kali ini tentang laptop terbarunya Acer. Dan boleh banget nih kalian sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, gimana nih menurut kalian laptop terbarunya Acer ini. So ya, kita ketemu lagi guys di video selanjutnya. Bye-bye!